Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, selamat datang pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya Karo Fahmi. Kali ini di Berndu TVRI Bengkulu untuk edisi hari ini di Senin 11 September 2023. Dan di kesempatan kali ini Berndu TVRI Bengkulu akan mengangkat satu tema mengenai peran radio di era digital. Di studio TVRI Bengkulu telah hadir untuk narasumber kami yang pertama ada Bapak Muhammad Bugi Hidayat selaku Kepala Stasiun RRI Bengkulu. Kemudian juga ada Ibu Fonika Thoyib selaku anggota KPID Bengkulu. Dan kita ucapkan terlebih dahulu sebelum ngobrol, kita mengucapkan selamat Hari Radio ke-78 buat radio tentunya yang ada di Indonesia. Nah, kita berbincang terlebih dahulu kepada Bapak Muhammad Bugi Hidayat selaku Kepala Stasiun RRI Bengkulu nih. Tema kita mengenai radio era digital nih Pak. Nah, ini kita tadi sudah berulang tahun untuk Hari Radio yang ke-78. Nah, seperti apa untuk perkembangan radio sendiri untuk yang kita ketahui bahwa saat ini era digital yang cukup luas dan cukup mencangkup berbagai macam hal di kegiatan digital kali ini. Baik, terima kasih Mas Fahmi. 78 tahun RRI memang sudah dicanangkan bahwa kita transformasi untuk Indonesia maju. Itu tagline yang kita ulang tahun ke-78 ini. Memang tidak bisa dihindari ya digitalisasi itu sekarang ini. Jadi mau tidak mau kita ya harus adaptasi Mas. Harus penyesuaian. Karena sudah eranya memang harus seperti itu, kan semua sudah digital. Mungkin TVRI kalau secara penyiaran sudah lebih dulu ya, karena sudah ada aturan langsung dari Kominfo. Untuk digitalisasi, tapi untuk radio kan belum. Tapi arah ke sana sudah ada. Sudah bakal ada menuju ke sana juga Pak? Uji coba. Kebetulan kami di RRI mendapat kesempatan dari Kominfo untuk melakukan uji coba siaran digital di beberapa titik. Hanya saja belum diputuskan. Digital itu kan ada beberapa ya, ada DAB+, ada apa ya, saya kemarin belum kurang ini, tapi itu sedang diuji coba. Seperti itu. Jadi memang kita sudah harus ke sana. Gitu. Baik. Bakal menuju ke digitalisasi untuk radio sendiri ya Pak. Nah, untuk Bapak sendiri, menurut Bapak sebelum kita ke Ibu Fonika Thoyib selaku anggota KPID Bengkulu, masih banyak nggak sih yang dengerin radio Pak saat ini? Mana Bu Foni? Banyak ya? Saya masih ya, sempat bicara dengan Ibu Foni bahwa memang ada penelitian Mas Foni. Jadi spending time with media itu ada. Yang terilis terbaru itu Januari 2023. Memang tinggal 32 menit orang mendengarkan radio secara konvensional ya, setiap harinya. 32 menit. 32 menit. Televisi 3 jam 2 menit, 20 menit atau berapa? 3,2 jam. Ya selebihnya ya kita sudah tahu bahwa itu sudah masuk ke internet ya. Jadi mau tidak mau ya bagaimana orang tetap quote and quote ya mendengarkan radio tapi by multi platform. Tidak bisa juga kita paksakan mereka harus mendengarkan secara free to air ya. Secara konvensional mau nggak mau ya itu quote and quote tetaplah dengar radio walaupun medianya berbeda. Baik. Kita beralih ke Ibu Fonika Thoyib selaku anggota KPID Bengkulu nih. Ini menarik tentunya untuk tema kita mengenai peran radio di era digital tentunya. Nah, pertanyaan juga menggelitik juga tadi tentang apakah masih banyak nggak sih orang yang mendengarkan radio menurut Ibu Fonika Thoyib sendiri? Ya, salah satu tentu kita mengacu seperti sampaikan Pak Bugi bahwa riset itu kan mesti kita percaya ya. Tapi artinya kalau secara umum kalau saya sih kembali secara tipikal topografi Bengkulu gitu ya, karena kita tinggal juga di pedesaan dan tidak semua juga bisa menjangkau internet ke seluruh wilayah 10 kabupaten kota dia ada di Bengkulu. Karena terus terang kadang-kadang kalau bicara soal internet, jangankan ke pinggiran kabupaten, kita di kota aja beberapa kadang-kadang masih bermasalah. Mungkin memang mendengar radio secara konvensional ya. Kemudian orang nggak menghitung itu mendengar radio, tapi sebenarnya dia mengakses, saya yakin masih mengakses bahwa melalui
handphone misalnya, anak-anak itu kan masih milenial ini mendengar lagu radio misalnya melalui gadget yang dia pegang. Betul. Atau misalnya mereka kemudian membaca tentang informasi radio atau menonton misalnya, karena RRI juga kan kita ketahui bahwa saat ini dia sudah bertransformasi teknologi digital, berbagai ragam platform media. Mereka juga sudah hadir dengan segmennya, misalnya kalau orang tua ini, kalau anak-anak saya di Facebook itu orang tua bunda katanya, gitu ya. Masa orang Artinya tua udah, gitu. Facebooknya sudah ada, Instagramnya ada, YouTube-nya ada. Mungkin ini yang kadang-kadang kalau survei menurut saya kadang-kadang kalau mereka menggunakan Android itu tidak mengatakan mereka masih dengar radio. Buktinya misalnya ketika kita tanyakan, karena saya sebagai komisioner dalam beberapa kesempatan, apakah mereka masih mendengar radio, terutama untuk ketika mereka pada posisi di perjalanan. Iya, betul. Nah, salah satu baik itu apakah orang tua atau orang tua saja, nggak juga. Ternyata juga anak milenial misalnya, survei KPID 2 tahun yang lalu misalnya, itu masih menunjukkan radio itu masih diminati. Nah, salah satu yang teratas itu RRI. RRI genrenya apa? Karena mereka anak muda atau pro 2 ya Pak ya? Iya, Pro 2. Dan sekarang saya tahu teman-teman RRI misalnya di 1 tahun terakhir paling tidak mereka Pro 2 ini kan makin banyak ragam, juga menaikkan menghadirkan anak-anak muda, pelajar yang berprestasi, lalu kemudian mereka yang melakukan aktivitas organisasi dengan ragam organisasinya. Misalnya sahabat KPU lah, apalah misalnya, atau mereka punya talenta seni, dan itu hampir dihadirkan di Pro 2 untuk segmen anak muda misalnya. Kemudian segmen masyarakat secara umum misalnya kan RRI pun ada empat kanal program yang bisa dinikmati, ada budaya, ada RR Pro 3 itu yang 24 jam ya Pak ya? Pro 3 24 jam. Pro 3 24 jam. Saya soalnya selain sebagai komisioner harus memantau, saya juga pengganar loyalitas RRI kayaknya saya. Karena memang kalau nggak Pro 2, setelah itu saya lari ke Pro 3. Kalau lagu-lagu nanti kita kalau pengen dengar lagu larilah ke Pro 2. Nah jadi sekali lagi boleh, oke lah kita bisa menjadi tantangan lah oleh teman-teman RRI bahwa ada penelitian itu makin menurun. Tetapi menurut saya memang tantangannya memang kita harus memberikan dorongan support kepada masyarakat tetap harus dengar radio, karena ini salah satu media massa menurut saya yang terverifikasi, kontennya terjamin, kualitas terkini juga dia kan, karena update informasi yang juga selalu dilakukan. Kemudian informasinya udah makin beragam. Nah, artinya menghadirkan mungkin narasumber-narasumber sesuai bidangnya, kemudian orang-orang yang memang masih dibutuhkan oleh publik misalnya, itu juga mungkin jadi menjadi tantangan pengemasan program ke depan itu yang harus makin dibuat semenarik mungkin oleh RRI. Betul sekali, dan itu merupakan salah satu cara tentunya untuk membuat satu program yang mungkin akan didengarkan oleh masyarakat pasti. Iya. Baik, kita akan jadi iklan terlebih dahulu pemirsa, tetap bersama kami di Berdua TVRI Bengkulu.